Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, sebentar. Silakan masuk. Iya, terima kasih. Dengan Mbak siapa? Mbak Atika. Mbak Atika. Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Lutfi sebagai konselor Anda yang akan membimbing Anda dalam proses konseling terapi pada pagi hari ini. Iya, Mas. Sebelumnya Mbak kesini ada keluhan apa? Saya datang ke sini itu untuk masalah saya yang belum teratasi. Jadi, saya itu adalah seorang mahasiswa dan saya itu banyak sekali tugas, udah gitu mepet. Saya mengikuti organisasi juga dan saya akan menghadapi ujian akhir semester. Baik, berarti Mbak ini overschedule ya. Ada keluhan-keluhan yang Mbak alami? Saya itu sulit tidur, terus saya jadi stres banget karena tugas-tugas saya dan saya sering banget kepikiran setiap malam, jadi menyebabkan saya sulit untuk makan gitu. Oke. Kira-kira sudah berapa lama mengalami hal seperti itu? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Oke. Jadi begini Mbak. Kali ini kita akan melakukan terapi yang akan membuat pikiran Mbak Atika merasa tenang dan juga Mbak Atika bisa rileks. Nah, dari sini saya akan meminta Mbak Atika untuk mencari posisi duduk yang ternyaman, boleh bersila, boleh selonjoran, boleh. Oke. Nah, lalu Mbak Atika bisa menutup mata Mbak Atika dengan santai, rileks. Lalu Mbak Atika bisa menarik nafas pelan-pelan, lalu buang melalui mulut. Lakukan sekali lagi. Baik. Saya minta Mbak Atika untuk membayangkan tugas-tugasnya Mbak Atika. Lalu Mbak Atika mengerjakan semuanya tanpa ada hambatan sedikit pun. Apa yang ada di khayalan Mbak Atika? Tugas saya semakin banyak dan waktu pengumpulannya semakin dekat. Serta saya akan menjalani ujian akhir minggu depan. Oke. Baik. Sekarang saya minta Mbak Tika untuk membayangkan pada suatu pagi Mbak Atika merasakan Mbak Atika itu sudah siap menjalani hari itu. Hari itu Mbak Atika sudah UAS, sudah ujian akhir, akan menghadapi ujian akhir, dan semua tugas Mbak Atika sudah Mbak kerjakan semua. Coba Mbak Atika bayangkan sambil menarik nafas dalam-dalam, rileks, biarkan pikirannya mengalir. Apa yang Mbak Atika rasakan? Saya menjadi lebih tenang karena semua tugas-tugas saya sudah berjalan dengan baik dan saya juga sudah menyiapkan diri untuk UAS. Baik. Apa yang Mbak Atika lakukan supaya Mbak Atika bisa berada di posisi khayalan Mbak Atika yang sekarang? Saya melakukan belajar, rutinitas saya akan saya perbaiki, pola tidur saya, serta saya akan mengerjakan tugas lebih dahulu yang dikumpulkan dalam waktu dekat. Oke. Sebelumnya
apakah Mbak Atika pernah mengalami hal ini? Atau baru sekarang? Pernah sering, Pak. Sering ya? Baik. Apa yang membuat Mbak Atika bisa menunda-nunda tugas Mbak Atika sehingga bisa menumpuk? Karena saya menjalankan suatu organisasi dan saya tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Oke, baik. Oke. Sekarang Mbak Atika bisa kosongkan pikirannya, biarkan pikiran-pikiran negatif Mbak Atika mengalir. Bayangkan sekarang Mbak Atika adalah orang yang baru yang bisa memanajemen waktu, dan tugas-tugas dan serta ulangan Mbak Atika yang ke depan hanyalah sebuah jalan menuju kesuksesan bagi Mbak Atika. Mbak Atika sekarang boleh buka matanya. Gimana perasaannya sekarang? Saya menjadi lebih lega, Mas. Oke. Lebih lega. Oke. Saya sudah mencatat sedikit tentang Mbak Tika. Jadi di sini Mbak Tika mengalami sedikit masalah stres sedang, dan juga manajemen waktunya sedikit kurang. Tapi itu ya nggak apa-apa. Karena Mbak Tika sudah jalani proses terapi. Jadi saya sedikit kasih saran, boleh? Boleh. Minggu depan kalau Mbak Tika masih belum bisa terselesaikan kecemasannya, Mbak Tika bisa datang lagi di waktu dan hari yang sama. Saya akan kasih kontak saya sebagai konselor, dan juga saya bisa kasih sedikit saran. Mbak Atika bisa bermeditasi sebelum melakukan aktivitas, dan juga harus merasakan setiap lingkungan Mbak Tika dengan indera yang Mbak Tika punya. Rasakan bahwa Mbak Tika itu adalah manusia seutuhnya dan bisa menyelesaikan masalah Mbak Tika. Dan sebelum tidur, Mbak Tika saya rekomendasikan untuk melakukan peregangan-peregangan ringan supaya tidurnya lebih berkualitas dan tenaganya bisa terisi dengan baik. Karena sudah 3 bulan sepertinya Mbak Tika mengalami masalah tersebut. Oke, itu saja buat konseling kita pada pagi hari ini ya. Semoga Mbak Tika bisa menjalani kesehariannya dengan lebih baik. Terima kasih banyak, Mas, atas konsultasinya. Ya. Silakan Mbak Tika. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.